aja lagi sih kita mulai ya. Oke. Nama IG ku ini nih. Tag aja nanti pasti tengah story. Ya udah tanpa banyak cincong ya, langsung aja kita bakalan bikin ya. Kita bakalan gua kasih tunjuk dulu editan gua ya. Oke, pertama wajib pakai CapCut Pro. Sebenarnya biar ini sih guys, karena ada beberapa fitur efek yang sometimes kagak unlock ya. Oke, ini gue tunjukin dulu ya guys ya. Jadi kita itu mau gasin campaign ini guys. Rulkas boxing guys. 96 SS dulu guys. Buat lapor. Di gue masih gelap, soalnya gue gak ada suaranya, gak ada duit. Langsung aja guys ya. Gue tunjukin ya. Nih. Disatukan Rukas, Aziz Kalim tetap respect dengan KKJ. Ya, seperti yang kita tahu, baru-baru ini Aziz Kalim sempat bertanding dengan KKJ yang diadakan langsung oleh Garuda Fight Championship. Nah, setelah pertandingan ini berakhir, ada momen epik yang terjadi antara keduanya, di mana mereka berdua menggunakan baju Rukas yang melambangkan persatuan di antara mereka yang saling respect. Nah, jadi gimana pendapat menurut kalian? Kalian ini ada di pihak yang mana? Oke guys, gitu aja guys. Singkat ya. Kita belajarnya gitu aja guys ya. Patah-patah bang, asli patah-patah. Udah gas aja guys ya, gas aja ya. Di gua aman. Aman kan? Aman, oke. Aman. Kira-kira gitu ya guys ya, reviewnya ya. Yang teman-teman kalau kalian mau rekam boleh nanti kirim aja ke gua, nanti gua bantu publish ke teman-teman lain ya. Atau enggak nanti gua upload di YouTube gua. Izin ya. Sebelum kita breakdown dulu ya. Oke, langsung aja guys ya. Langsung aja rek. Oke guys, ini sebenarnya ada beberapa poin ya yang kita buat bikin editan kayak gini. Itu sebenarnya yang pertama ya, itu kita harus bisa mainin keyframe dulu. Basic keyframe itu harus kita sebenarnya sebenarnya easy guys, easy banget keyframe ini. Terus yang kedua itu ada beberapa efek yang harus kita pakai di video ini, di bikin editan style ini. Contoh yang pertama itu ada rebound swing, jadi bikinin objeknya itu goyang-goyang. Kalau kalian nanya, ini fotonya gue dapet di Instagramnya Instagram KKJ sama si Aziz Kalim teman-teman. Terus juga udah ada transisi blur di sini. Sama ada lagi satu, ada namanya black flash. Jadi ini buat bikin backgroundnya agak kedap-kedip teman-teman. Oke, habis itu sebenarnya lanjut lagi ya. Itu kita ada sebenarnya lebih banyak kita mainin keyframe. Habis itu paling animasi transisi ya, basic ya teman-teman ya di CapCut itu ada kan di sini, kalian cari-cari aja, nanti gue kasih tahu gue pakai yang apa. Habis itu gue pakai ini guys, comic out nih yang di awal, oke. Lalu kita breakdown dulu di bagian teks ya. Jadi teksnya ini gue untuk animasi nggak pakai keyframe, oke. Tapi gue menggunakan animasi langsung di CapCut. Ada namanya showing left nih. Nih showing left, habis itu basic lah. Sebenarnya ini lebih ke animasi masuk aja. Jadi nggak ada kita bikin manual. Yang ke manual tuh lebih ke momentum objeknya masuk. Habis itu paling di sini nih. Di sini tuh ada transisinya teman-teman. Kalau kita lihat ini sebenarnya lumayan kalau pemula ya gue nggak tahu. Ini sebenarnya lumayan rada ribet. Jadi di sini tuh ada pakai keyframe dulu. Jadi videonya naik ke atas, terus kita mainin kurva juga. Tenang. Nanti gue jelasin soal ini guys. Easy. Ini gue juga pakai template. Gue belum bikin manual kurvanya. Habis itu juga ada transisi buat ini bikin jadi hitam backgroundnya. Habis itu juga ada lagi di sini buat background hitamnya lagi digelapin. Lalu animasi keluar kayak gini. Nah ini kita bagiannya manual di sini. Itu aja sih guys. Nah kalau misalkan gue coba bikin ulang kan nggak mungkin nih guys. Kita bakalan bisa terlalu sama ya. Jadi kita bikin sebisa kita aja ya. Kalau beratnya sebenarnya kurang tahu ya guys ya. Cuma kalau di HP gua itu sometimes emang agak panas. Device gua jadi lumayan panas teman-teman. Buset, peaknya sampai 196 gila. Keyframe bisa diatur nggak? Bisa. RAM 8 aman lah guys. Pakai AM aman nggak? Pakai AM masih bisa. HP abang apa? Gue pakai iPhone 13. Bang udah mau ngasih les. Oke, langsung aja ya kita mulai ya breakdown. Oke, kita bikin project dulu aja teman-teman. Kita cari dulu bahannya. Oke, pertama kita bakalan cari dulu bahannya itu untuk backgroundnya dulu teman-teman ya. Background
intronya dulu, hooknya lah. Kita ambil aja yang ini misalkan. Basic aja kita masukin kayak gini. Oke, pertama itu ada efek yang perlu kalian tambahin dulu ke layer video ini. Kita pilih videonya, ada tulisan efek, kita pencet. Kita pilih video efek. Nah, di sini ada namanya, kalian cari aja ya, kalau di CapCut HP itu namanya Black Flash. Nah, ini. Black Flash ini biar video teman-teman backgroundnya nggak terlalu polos. Nah, ini buat intensity-nya kalian bisa kecilin aja shutter speed-nya. Sama intensity-nya kalian atur aja di sesuaiin aja, guys. Nah, ini ya, gua pakai segini, ini 20, ininya 20, 10, ininya standar ya 2. Oke, kita centang dulu. Lalu kita matiin dulu audionya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap untuk kita susun dulu objek-objek yang masuk. So, masalah keyframe nanti dulu, guys. Kita atur dulu buat objek-objek yang masuk kayak gimana. Nah, di sini gua ada 2 fotonya di sini. Ada fotonya Aziz Kalim sama KKJ. Kalian bisa dapat di Instagram mereka berdua ada. Ini gue pilih yang pakai baju rukas. Nah, ini udah gue pakai dimasukin AI buat bantuin remove background aja, guys ya. Jadi gak ada kita ubah ekspresi atau apanya. Nah, kita atur dulu. Jadi ini seninya tuh di sini, teman-teman. Seninya adalah teman-teman harus bisa mengatur atau menyesuaikan posisi objeknya. Jadi kita remove aja dulu backgroundnya. Kita auto removal. Nah, kalau kalian mau pakai bisa pakai CapCut Pro, DM gue aja teman-teman ya. Kalau kalian ada berminat, langsung aja kita atur. Nah, ini kita ubah. Nah, teman-teman kan kalau kayak gini kan agak ketutupan nih. Kalian bisa ubah posisinya dengan cara kalian pilih salah satu aja. Geser ke kanan, ada pilihan namanya layer ya. Tapi kita geser dulu. Nah, lalu kalian pilih ini taruh di belakang aja misalkan. Oke. Nah. Ini kita bikin dulu biar mentok ke kiri dulu ya. Nggak ada space. Juga. Nah, kita atur dulu, guys. Atur dulu teman-teman maunya posisinya enaknya gimana, oke? Oke, sampai situ aman ya teman-teman ya. Kalau voice over pakai nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Ya, siapa guys? Tadi siapa yang rekam, guys? Tadi ada yang rekam gak sih? Dari awal siapa tuh? Nanti info ke gue ya siapa yang rekam, nanti biar gue bantu upload di YouTube, minta izin videonya. Biar nanti teman-teman yang lain juga bisa pada nonton. Saya bang, oke nanti di akhir sesi deh nanti minta tolong DM gue ya. Oke, kita atur dulu aja. Kayak gini ya. Oke, setelah itu kita tambahin teks dulu. Jadi kita tuh atur dulu temanya maunya kayak gimana. Jadi kayak konsepnya dulu gimana, masalah animasi dan lain-lainnya tuh belakangan lah. Kita masukin aja. Apa tadi guys ya? Judulnya tuh rukas apa ya? Karena apa tadi ya? Kita ya lupa guys. Disatukan rukas Aziz Kalim. Oke, disatukan rukas Aziz Kalim. Oke, kita bikin dulu teksnya aja. Disatukan rukas. Oke, kita fontnya. Oke, ini gue bocorin guys ya, fontnya yang dipakai Issei Nugroho. Sebenarnya font yang lamanya dia sih. Bukan fontnya Issei Nugroho malah sebenarnya deh kayak. Itu dia pakai ada namanya ini guys. Namanya itu, apa tadi gue lupa ya. Bentar. Tadi namanya tuh ini guys, nama fontnya itu adalah namanya Trend guys ya, Trend namanya Trend. Fontnya adalah Trend ya. Oke, fontnya Trend. Cari dulu aja fontnya, kita masukin. Nah, Trend. Oke, kita pilih dulu Trend ya. Kenapa nggak masuk ya? Wah, ngebug nih guys. Oh udah. Oke, fontnya Trend. Jadi kita nggak usah kasihin stroke dulu, tapi kita susun dulu aja. Ini kita duplikat aja langsung. Lalu kita bikin lagi di bawahnya. Misalkan sini Aziz Kalim ya. Aziz Kalim. Kita pilih aja. Oke, kita duplikat lagi. Disatukan rukas Aziz Kalim tetap respect dengan kecil.
Oke, kecilin. Oke, gini guys ya. Jadi kita atur dulu nih mau posisinya seperti apa. Nah, buat bikin ini sebenarnya ada rumus warnanya guys ya. Kalian bisa cari aja di Google tuh namanya kombinasi warna, palette, color palette kalau nggak salah guys ya. Kalian cari aja di Google ada namanya color palette, itu kayak kombinasi warna-warna. Contoh, ini kan punya gue kombinasinya lumayan oke nih guys. Jadi mata langsung kena tuh buat kepancing. Ada oranye, putih sama kuning. Nah, buat nama Aziz Kalim itu kita pakai putih aja. Lalu kita kasih stroke hitam dan juga kasih shadow hitam. Tujuannya biar ter-highlight karena yang mau kita highlight kan Aziz Kalimnya. Oke, dan KKJ ini kita bikin warna kuning aja. Itu udah ke-highlight kok. Disatukan kertas. Oke. Balik lagi sini. Nah, ini mungkin agak beda dikit ya. Ini kayak terlalu gede deh yang ini. Kita ini dulu guys ya. Nah, kalau sebenarnya itu ada namanya, ini materinya itu adalah typewriting sih guys, lebih ke sama tipografi sebenarnya kalau bikin gini. Oke, kita warnanya ganti oranye aja. Kita cari dulu ya colornya, style kita ganti dulu oranye. Lalu stroke kita bikin warna hitam, tebelin aja. Nah, kalian bisa kasihin shadow. Kenapa banget dikasih shadow? Itu untuk men-tackle, kak. Gue nyebutnya tackle ya. Untuk menghindari biar kalau misalkan backgroundnya terang, itu bisa teratasi. Jadi biar lebih terhighlight. Nah, gini. Tapi teman-teman blurnya kecilin aja, jauh usah terlalu tebel, 10% lah. 5% misalkan. Nah, yang ini kita tetap bikin putih aja, tapi kita bikin stroke-nya hitam. Nah, ini udah kelihatan kan? Udah kelihatan nih guys, udah kelihatan nih. Seninya udah kelihatan. Shadownya kita pakai hitam lagi. Blurnya kita atur aja 5 ya. Habis itu kita bikin lagi yang di bawahnya. Kita kasih warna kuning tadi ya. Kuning. Nah, kita tambahin stroke lagi warna hitam lagi. Nah, width-nya kita atur aja misalkan 60 di sini. Lalu baru kita kasih shadow. Nah, sebenarnya buat rumus pastinya buat shadow, buat stroke itu sebenarnya nggak ada. Itu lebih ke kalian sesuaiin aja apakah udah cocok atau belum. Tuh. Oke, blurnya kita atur aja 5 lah ya. Nah, sekarang kita tinggal atur dulu biar ini kan agak mepet nih. Atur dulu, ini juga dipasin. Nah, ini. Nah, sebenarnya ini kita bisa kecilin lagi. Kenapa dikecilin? Karena kalau di TikTok, teman-teman, di bagian kiri sama kanan ini agak kepotong. Nih, di sini. Pasti teman-teman pernah ngalamin tuh. Ya kan? Iya nggak sih, guys? Pernah nggak kalian bikin di TikTok, upload videonya itu kepotong samping-sampingnya tuh. Apalagi yang pakai CapCut tuh sering banget kayak gitu. Nah, itu wajar, guys, emang kayak gitu. Nah, kita atasinya itu dengan cara kita kecilin aja masing-masing segini aja. Karena kan nanti otomatis videonya sebenarnya tuh bakal kepotong. Nah, segini aja nih. Ya, kita sisain lah segini buat kiri sama kanannya, guys. Segini nih. Oke, habis itu jangan lupa tambahkan watermark ya. Nah, kata Ilham wajib pakai watermark. Nah, mana ya? Bukan. Nah, itu kita sebenarnya nanti ada mau perubahan watermark. Kita atur aja. Nah, teman-teman usahakan posisinya tuh jangan di atas gini, guys, karena sometimes beberapa HP itu ketutup. Bikin aja di sini nih. Yalah. Gak apa-apa, guys. Harus bangga dengan watermark kebanggaan, guys ya. Oke, kita fullin dulu aja. Oke, lanjut. Nah, nanti kita tambahin, guys. Nah, kalau udah gini, kita tambahin dulu lagunya. Nah, lagunya itu bebas, sesuaiin aja. Kita pakai tadi soundnya Viva La Vida ya. Tadi di device. Nah, kan di sini gue nggak bisa ngasih suara ini, guys. Jadi gue lebih ke ajarin kalian soal animasinya aja ya, teman-teman ya. Aspek ratio 9:16.
Seven Sound. Lanjut ya. Gak gue dubbing teman-teman, karena kalau dubbing nggak bisa, karena kan gue sambil live ini. Nah, kita pertama guys ya. Gini guys, ini wajib kalian ikutin nih buat pemula yang masih bingung soal apa namanya? Gue bilangnya keyframe ya. Jadi kita cari dulu momen di mana dua objek ini, ini dua orang ini itu masuknya kapan? Oke, sebagai contoh, kita bikin di sini aja. Nah, ini untuk titik pas nanti objek yang nyampe tuh di sini ya, titik sini. Kalian bikin dua-duanya nih. Atau kalian bisa juga lebihin yang satunya, biar misalkan yang Aziz dulu dateng, baru si KKJ. Nah, kita masukin gini. Nah, ini kita atur ditambah segini aja, teman-teman. Lalu yang ini kita geser ke kanan. Nah, tuh. Nah, sebelum kita tambahin kurva, kita cek dulu apakah udah pas. Nah, ini kan rada kelamaan nih. Artinya yang ini itu bisa kita atur aja di sini. Sorry guys. Deketin aja artinya. Nah, gitu kan udah pas tuh. Lanjut yang satunya. Nggak usah terlalu jauh yang ini ya, kita deketin aja. Nah, ini kita tambahin di sini. Nah, ini kita masukin lagi dari awal ya. Nah, kalau gua tadi tuh ininya bukan dari sini teman-teman, tapi dari bawah dulu. Jadi kalau bisa mainin tuh variasiin, ada yang dari kiri kanan, ada yang dari atas, ada yang dari bawah ke atas. Itu kalian bebas aja. Nah, ini kan masih mentah nih guys ya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Viva La Vida nama lagunya. Aman ya. Tadi tuh kita tambahin titik-titiknya pakai ini guys. Ini nih yang gambar jajar genjang ya. Diamond ini nih. Ini namanya keyframe titik-titiknya. Pokoknya tuh gini. Pertama kita tentuin dulu titiknya, titik terakhir masuknya kapan, di mana. Misalkan di sini, oke. Lalu kita geser ke sebelumnya, kita tambahin titik, lalu kita geser objeknya. Misalkan ini ke kanan. Ibaratnya tuh kayak ini titik startnya, ini titik terakhirnya. Titik start dan ini titik finishnya gitu ya. Kayak orang maraton guys. Kayak orang lari kayak lagi orang lomba lari. Ada titik start, ada titik finish. Ya nggak paham chat gue nanti bunenya nih kirim ke gue ya, nanti gue izin upload di YouTube deh biar teman-teman bisa lihat, semuanya bisa lihat. Oke, kita lanjut dulu guys. Nah, misalkan kayak gini ya, lanjut. Oke, nah ini kita bisa tambahkan ada namanya kurva teman-teman. Nah, sebenarnya kurva ini tuh sebenarnya bisa variasi banget, kalian cek nih ada banyak, atau kalian bisa bikin custom sebenarnya. Nah, cuman berhubung kita biar lebih gampang aja, kita pakai template aja. Nah, untuk kurvanya itu seingat gue itu pakainya yang ini guys. Nah, tadi kita pakai apa ya namanya ya? Nah, ini kita cek aja dulu. Nah, ini kurva. Gue pakainya cubic out ya. Jadi kita ingat-ingat dulu guys. Kita ini pakai cubic out. Kayak cubic out. Lalu buat keluarnya kita pakai cubic in ya. Jadi dibalik teman-teman. Cubic out dan cubic in. Cubic out dan cubic in. Oke, cubic out ya. Cubic out. Nah, ini nih. Nah, tuh guys. Jadi kenapa sih Bang dikasih kurva? Itu biar smooth teman-teman masuknya. Nanti kalian coba bandingin dah nanti di replaynya tuh. Nih, lihat tuh. Lebih bagus guys. Nah, gimana guys? Lebih halus gak guys? Jadi kurva itu biar itu sebenarnya lebih ke grafiknya gini guys. Lihat nih. Jadi tuh kalau kita lihat tuh di sini ada grafiknya nih. Set. Tuh. Nah, sebenarnya ini kita bisa custom, cuman karena kalau custom kan ribet banget tuh. Jadi kita pakai template yang udah disediain aja. Jadi lebih smooth, jadi lebih masuk Pak Eko gitu guys, lihat nih. Tuh, jadi kayak presentasi gitu loh guys, ada animasinya gitu. Jadi nggak kaku banget. Oke, lanjut. Lanjutnya kita kasih aja efek. Nah, video efek teman-teman.
Nah, video efek kalian cari ada nih. Ini gua kasih tahu guys, si Issei Nugroho itu dia kalau nggak salah ya, gua nggak tahu kok, dia kayak sih pakai CapCut PC, tapi kalau CapCut HP cari aja namanya Ribbon Swing. Tuh. Nah, sayangnya ini kayak gini, nggak enaknya itu di CapCut HP itu dia ketutupan guys previewnya begitu kita mau atur. Jadi kita harus bolak-balik dulu. Coba ya kita coba aja speednya kita 20, size-nya kita 30 misalkan. Nah. Oke lah ya, 20-30 ya guys settingnya ya, 20-30. Atur lagi efeknya. 20 dan 30 guys. Nah, ini bisa nih. Speednya 20. Size-nya 30. Nah, ini ada lagi daging banget guys, tahu nggak? Ini sebenarnya bisa kita modifikasi lagi dengan cara kita kasihin efek dark. Jadi gini. Jujur ini daging banget sih guys, daging banget guys buat ininya ya, editingnya ya. Jadi ini sebenarnya bisa kalian pakai juga di apa namanya? Nggak cuma ngeklip doang ya, kalian mau bikin animasi atau gimana tuh kepake banget nih. Jadi kita bisa tambahin namanya black gini guys. Jadi ini biar ada kayak fade blacknya gitu waktu di awal. Jadi begitu dua objek ini pop up ya. Nah, kita kasih background hitam guys. Backgroundnya agak digelapin guys. Setuju gak guys? Setuju gak guys dengan pendapatan gua guys? Setuju gak dengan pendapatan gua guys? Nah, ini kita atur dulu opacity-nya. Opacity kita atur dulu guys. Kita setting aja segini. Nah, bentar. Tapi kita atur dulu ininya biar dia layer di belakang. Nah, ini fungsinya layer tuh kenapa kita pakai overlay? Itu biar kita bisa atur posisi tiap objeknya teman-teman. Jadi ada 3 lapisan kan? Ada lapisan atas, bawah, tengah, dan ada banyak lagi dah. Ini kita tinggal atur aja. Kita bikin ke belakang nih. Tuh, jadi yang objeknya tetap terang tapi belakangnya gelap. Nah, barulah di sini kita atur dulu opacity-nya. Kita mau di titik punch. Nah, seperti yang kita ngomong tadi, kita anggap aja ini kita cari dulu titik finishnya untuk kegelapannya di sini. Kayak tadi keyframe gitu guys ya. Cari dulu aja titik kegelapannya kalian mau di mana. Nah, nggak mungkin dong 100% kegelapan. Kita bikin aja misalkan 65 ya. Oke, kita masukin 65. Lalu kita ini kan masuk nih. Kita tambahkan keyframe yang ini teman-teman. Kita tambahkan keyframe lagi. Opacity-nya kita bikin dari 0. Nah, di sini kita bisa tambahin kurva lagi guys, gelo nggak sih guys? CapCut Pro bisa bikinin kurva ya, CapCut biasa juga bisa guys. Nah, lihat nih guys. Wah, aura nggak sih guys? Aura nggak sih guys? Lihat nih guys. Aura nggak sih guys? Nah, tadi kurvanya pakai yang ini guys. Kurvanya pakai yang ease out ya, buat yang black transisi ke hitam, background hitam ya. Tuh, jadi itu set gelo. Jadi ada objeknya difokusin gitu guys depannya. Nah, ini ya. Jadi ini misalnya kalian tambahin sound effect guys, sound effect-nya tuh bisa kita pakai Undertale. Nah, kita cari aja di device gue guys ya. Mana ya? Gue ada kok Undertale tuh di mana ya? Salah guys, salah. Misalkan ini terlalu ini deh kayak ada lagi satu kayaknya. Misalkan ini deh nih. Wah, gitu guys, aura guys. Ini bisa kalian pakai di mau bikin editan apa aja bisa nih guys. Nah tuh guys, kalian bisa bikin kayak. Nah, ini hooknya kayak gini aja udah aura guys ya. Sekarang yang belum kita tinggal bikinin animasi teksnya, oke? Animasi sebenarnya easy aja sih guys. Animasi itu kalian pakai aja lah, bawaan aja, nggak usah pakai keyframe guys, ribet banget. Kita pakai aja tadi right ya. Right left deh kayak tadi deh. Apa ya? Kita bikin aja dari kanan guys, dari kanan. Nah, ini guys, nggak kelihatan lagi guys previewnya. Nah, gini coba. Wah, aura banget gak sih guys? Nah, ini tinggal kita atur aja nih mau berapa detik masuknya. Nah, seperti gue ngomong ya, ini tuh
Dari 0 ke 0,5 misalkan kita pilih ke 0,5 itu adalah titik finish, animasinya masuk. Udah ingat aja guys, pokoknya kayak maraton guys. Titik start dan titik finish. Gue pilih aja misalkan di sini 0,5 ya. 0,5 nih kayaknya. Sini kita tampil lagi animasi. Nah, misalkan ini tadi kan dari right to left nih. Nah, kita pilih ke slide to left nih. Tadi kan dari kanan ke kiri ya. Misalkan ini kita pilih yang jadi kiri ke kanan. Jadi biar variasi gitu guys. Gelo nggak sih guys? Aura. Kita pilih 0, coba-coba aja deh guys. Pokoknya titik start dan finishnya. Nah, ini misalkan kita pakai lagi yang tadi. Ini slide left dah. 0,5 aja deh misalkan. Dah siap-siap ya guys ya, siap-siap ya. Wah gila guys, udah aura guys. Nah ini nih, bonus lagi kita kasih aja guys ini efek reboundnya ya. Kita kasih efek rebound nih. Nah bisa nggak ya dikasih efek rebound ya? Oke nggak bisa deh guys. Animasi loop, di loop kayak di loop. Coba kita cari guys. Kalau di sini tuh kayak di teks itu apa ya namanya ya? Ada guys, lupa guys. Ada juga dia kayak rebound tapi dia buat di teks. Waktu itu ada guys. Jadi dia kayak goyang-goyang gini, kayak muter-muter kayak tadi kita pakai rebound swing, tapi dia buat di teks. Ada guys. Sebenarnya tuh ada, tapi gue lupa guys namanya apa ya animasinya ya. Cuma itu agak berat sih guys, lupa. Itu kalau itu kalian pas ngedit kudu apa namanya? Kayak gue aja nih, ini gue taruh di depan kipas angin nih, kalau nggak panas banget. Jadi biar nggak drop. Pokoknya ada guys, gue lupa guys. Nanti gue kasih tahu dah kalau misalkan gue ketemu ya. Tapi yang penting itu ini dulu guys, lihat ya. Udah oke guys. Nah gimana guys? Sebenarnya bisa ditambahin lagi yang ribbonnya buat teksnya, tapi itu opsional. Nah sekarang kita, sebenarnya kita tinggal lanjut aja sih klipnya. Misalkan disatukan tugas Aziz Kalim tetap respect dengan KKJ. Oke udah, misalkan udah sini ya, stop. Kita ganti. Baru ini tadi kita ganti footage ya, footage. Misalkan tadi footage-nya kita pakai yang ini aja deh. Nah, ini aja footage-nya. Cari dulu animasinya. Animasinya kita tadi pakai comic out. Nah, kalian bisa cari aja misalkan sound effect-nya dulu di sini. Paper apa ya namanya ya? Paper cramped. Nah, ini misalkan ini. Nah, sekarang kita tinggal bikin animasi out-nya. Kan udah masuk nih. Jangan lupa yang keluarnya juga ditambahin. Oke ya, kita cek dulu guys. Nah, sebenarnya guys, kalau kita bisa, kalau gue nanti ya kalau misalkan gue udah mulai pakai CapCut PC, doain aja teman-teman. Ini sebenarnya style Issey Nugroho ini kalau di CapCut PC lebih kompleks lagi guys. Wah ini VIP gak sih guys? Kelas VIP gak sih guys malam ini guys? VIP gak sih guys? Ilmu mahal ini guys ya. Nah misalkan di sini nih kita bikin lagi aja titik start finish ya, tiga ngomong ya. Nah ini kita geser kanan. Bentar. Nah yang ini kita bikin aja misalkan ini duluan ya. Geser ke bawah. Set. Oke udah hilang. Nah sekarang kita tinggal tambahin ininya pakai kubik in. Nah ini juga tambahin animasi out ya juga. Kita cari aja back to left yang out ya. Nah, kalau out tuh pakai apa ya? Coba kita cek ya. Biar gue pakai apa ya? Oh ini animasi out. Slide right. Oke slide right ya. Cek lagi.
Sininya kita pakai slide right. Sorry yang ini maaf. Tuh guys, gelap silau banget guys. Nah, wah lah guys, udah 28% guys baterai guys. Tadi kayak berapa ya? Tadi kayak masih 340-an guys sih. Nah, ini kita bikin di sini animasi out. Apa tadi guys namanya? Sliding rack ya? Tadi apa sih guys? Tadi apa? Pakai apa namanya ini ya? Racknya apa tadi ini awalannya? Gue lupa. Slide ya. Bener gak sih guys? Ya slide ya. Oke. Thank you guys. Nah ini gimana ya tambahin biar ini di out ya. Animasi out. Kayak ya udah kita cari manual lah guys. Nah ya sliding right. Soalnya kalau di situ langsung otomatisnya ngeranya yang ini guys. Bentar, coba lagi. Slide right. Yang mana nih ya? Oh ini, yang ini satunya. Ya kita bikin aja lah ya 0,4 aja lah. Wah sebenarnya tuh ada loh guys sound effect selain Undertale, gue lupa ya. Apa ya namanya ya? Coba kalian kalau pernah lihat editan kayak gini tuh ada pakai sound effect apa gitu, tapi gue belum ketemu teman-teman nama efeknya. Mungkin teman-teman yang sering nonton kayak style gitu bisa bantu tuh. Sedang gue selidiki juga tuh pakai ini apa gitu lagi gue breakdown gitu. Ya kita samain aja lah semuanya. Ini kalian tinggal atur aja lah animasi outnya. Ini biar nggak kelamaan kita pilih aja yang ininya slide outnya mana nih. Nih slide right. Oke lah gini aja guys. Nah gimana guys, gelo ya? Udah cukup lah tuh guys kalau kalian pakai buat animasi masuk tuh. Ini tuh ntar tinggal kalian ekspor aja nih, nanti ekspor kalian FPS-nya kalian 50 jadi biar previewnya kayak previewnya gini nih. Sebenarnya bisa lagi sih ditambahin efek nih kalau kalian mau tambahin efek. Ada lagi kita tambahin efek blur sebenarnya kalau kalian mau perfect ya. Gila guys, kalau udah pakai semua efek yang gue kasih tahu nih, kalian OTW jadi konten kreator guys. Konten dubbing gini guys. Ini easy gini nih. Yang penting kalian jago ngarang aja guys, bener bikin gini tuh guys. Nah ini kita seperti biasa kita pakai keyframe lagi teman-teman. Atur blurnya dari 0. Finishnya kita mentok, kita finishnya segini aja. Nah sudah tidak sabarkah kalian, kita geser aja kiri gitu. Nah ini kita mainin lagi aja. Wah gelo gak sih guys? Bisa tuh guys kalian tambahin blur tuh, ada banyak banget lah pokoknya guys. Ini sebenarnya bisa juga teman-teman tambahin ini kalau kalian mau ya. Kalau mau aja sebenarnya tadi udah cukup. Cari aja ini guys, namanya Flame Fire. Jadi biar nggak terlalu bosen, kita tambahin aja ini guys, Fire Escape apa namanya? Wah ada aura banget gak sih guys? Kayak tadi gitu guys. Tuh ada banyak guys, api-api. Apa ini? Pokoknya bisa dah guys, kalian atur aja lah guys. Mau kalian fantasi kalian kayak gimana bebas ya guys. Apa ini kalian kasih warna biru juga bisa nih kayak gini. Nih coba kita lihat ya. Menyala bangku. Udah kayak streak ya, bener kayak streak TikTok. Iya makin aura guys, apalagi boxing ya. Kayak gini aja nih udah oke sih guys. Guys ini lagi nih guys. Wah gila udah kayak ini gak sih guys, kita kayak main di apa sih namanya, After Effect gak sih guys, kayak gini guys. Udah lihat nih guys, udah full animasi guys. Udah kayak transisi masuk guys.
Tadi backsoundnya, oke, gue kasih tahu ya. Untuk sound effect aja. Yang pertama ini teman-teman cari aja namanya Yellow Undertale. Cari aja di YouTube. Nanti kalian download atau enggak kalian cari aja di My Instant. Ketik aja Undertale. Kedua yang ini bawaan ya. Kalian cari aja di sound effectnya CapCut. Pastikan CapCut kalian pro ya. DM gue. Nah cari aja kalian misalkan Paper Crumb namanya. Banyak tuh kayak gitu. Terus tadi juga ada kamera shutter. Itu cari aja nih kamera, itu ketik kamera di CapCut ya. Tadi gue pakai ini nih, klik kamera shutter. Itu aja sih guys. Lagi ya, itu doang guys. Jadi udah coba pakein sound kocak ya, sound kocak. Siapa tahu nih kalian mau pakai buat di kemen-kemen yang lucu-lucu juga bisa. Salah. Apa ya? Misalkan gini. Tuh bisa tuh guys. Kalian mau gas-gasin campaign kocak-kocak bisa pakai itu kayak gitu juga tuh. Tuh udah. Wah ini udah gua bimbing kalian sampai bisa jadi kreator sih guys, bikin style gini guys. Aduh maaf ya Aziz Kalim ya. sorry salah gue dipikirin gini. Udah aura guys, udah aura banget guys. Oh tadi soundnya ini soundnya namanya. Sebenarnya tuh kebanyakan tuh lagu-lagu Animal Crossing, lagu-lagu itu tuh bagus guys. Ini kalau ini tadi namanya bukan tadi. Oh nih, Map Day Tomodachi guys, Map Day Tomodachi. Cari di YouTube guys. Oh ini gue juga ada nih sound transisi api. Nah, atau nih kawan mau bikin ngeris gitu, coba di awal kita ganti Undertale-nya. Ini kita mute dulu aja Undertale. Bentar ya. Ya begitu lah guys, sekarang kerasin aja guys. Boleh ditawar gak bang? Waduh, DM dulu aja guys. Masalah price itu nanti guys ya. Urusan kita berdua aja, asik. Itu aja sih guys sebenarnya. Udah lah guys, pokoknya kalian tinggal pakai aja. Ini style ya, gua kasih gratis. Kalian mau pakai juga boleh, mau kalian kembangin juga boleh. Ini gua kasih tahu guys, jangan kalian bilang CapCut HP itu tidak powerful guys. Lihat aja guys, bisa bikin kayak gini guys.